Jumpa lagi dengan saya Tony. Kali ini kita akan membahas tentang Infinity Stone untuk kehidupan. Di topik sebelumnya kita setelah membahas tentang Infinity Stone dari seorang arsitek gitu. Jadi itu arsitek itu membutuhkan stone kecepatan, stone kepintaran buatan, LOD, template, BIM, Archipreneur itu untuk mencapai visi misinya. Di sini kita akan menjelaskan tentang Infinity Stone-nya untuk kehidupan, jadi bersifat umum itu. Jadi bukan cuma arsitek yang butuh, kontraktor juga butuh, orang awam juga butuh, para pebisnis juga butuh dan sebagainya. Jadi kondisi sekarang kita ini sekarang berada di zona apa gitu dengan kondisi warna ini kita bisa melihat kita berada di zona comfort zone sebelumnya. Kalau kita ingin berubah, kita harus keluar dari zona comfort zone. Biasanya kalau waktu kita keluar itu akan mengalami fear zone, zona ketakutan. Habis itu baru masuk ke zona kuning, yaitu zona belajar. Habis itu baru sebelah kanannya itu kuning 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 yang menyala itu grow zone gitu. Berarti zona untuk tumbuh gitu loh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sekarang itu seperti ibaratnya kita sekarang berada di grow zone gitu. Kenapa? Karena kita udah melewati masa pandemi ini dari bulan Januari sampai sekarang. Itu udah berbulan-bulan kita udah belajar banyak hal gitu, termasuk kita belajar dari webinar-webinar dan sebagainya. Jadi kondisi sekarang itu ibaratkan sebuah tikungan tajam. Kenapa saya kasih gambar tikungan ini kayak lagi balapan MotoGP ya, seperti Valentino Rossi waktu dia nikung lawannya itu pas di tikungan itu dia nggak bisa menikung itu pas lagi jalan lurus. Kenapa? Karena kondisi sama-sama cepat, sama-sama kuat, sama-sama lagi energi. Tapi kalau lagi tikungan, nggak semua orang ahli di tikungan itu. Banyak orang yang terpleset dari tikungan gitu. Sama seperti kondisi negara-negara seluruh dunia gitu. Sekarang mereka berada di tikungan yang sangat tajam. Tikungan yang dimana kalau mereka nggak hati-hati, mereka akan terpleset itu. Bahkan sangin terplesetnya bisa terjadi kekacauan itu di sebuah negara. Kita bisa lihat di negara-negara seperti negara yang lain itu. Jadi resesinya bukan cuma minus 2 atau 3, bisa minus sampai 30, 40. Bahkan terjadi gejolak politik dan gejolak sosial gitu. Jadi tikungan tajam itu biasa terjadi 20 tahun sekali. Jadi penyebab tikungan itu bisa banyak hal ya. Kondisi sekarang kita bisa lihat contoh, kita bisa melihat kondisi tikungan itu karena faktor dari perdagangan, revolusi industri 4.0, pandemi corona, habis bonus demografi, habis itu dan sebagainya. Jadi kesempatan menyelip itu caranya adalah kita harus kuasai teknologi induk. Teknologi induk ini sangat penting ya. Jadi contoh teknologi induk yang sekarang kita bisa lihat sendiri adalah teknologi contoh 5G. Kenapa Huawei sangat ditakutin sama negara-negara NATO gitu? Karena faktor mereka itu kalau teknologi Huawei menguasai teknologi 5G seluruh dunia, maka seluruh data akan lewat ke teknologi jaringan internet mereka. Otomatis semua data akan masuk ke negara sana gitu. Jadi teknologi kepintaran buatan itu juga teknologi induk yang harus dikuasai. Teknologi data cloud seperti cloud-nya Dropbox, ya kan, seperti cloud-nya Alipay, Alibaba itu ya, dan sebagainya. Teknologi drone juga kita harus kuasai. Teknologi stem cell di mana teknologi ini untuk menggantikan pencangkokan organ gitu, ataupun di masa depan tuh umur manusia itu bukan lagi pendek-pendek gitu, bahkan lebih panjang karena faktor dari stem cell ini, jadi sel itu terus disegarkan, habis itu bisa juga di cloning, otomatis kita kebutuhan organ tubuh itu jadi gampang. Kita butuh organ apa, kalau kita udah rusak organnya tinggal dicangkok gitu, organnya tinggal pasang gitu. Ini teknologi nano, terus mata uang digital, ya, terus teknologi hyperloop ini untuk transportasi, terus teknologi baterai lithium juga ini untuk masa depan itu bukan lagi minyak bumi, itu masa depan ada baterai karena mobil listrik akan di mana-mana. Terus teknologi hypersonic ini kecepatan suara ya, pesawat kecepatan suara. Terus teknologi roket luar angkasa sedang dikembangkan oleh Tesla. Terus teknologi BIM yang kita bahas belakangan, yaitu Building Information Modeling untuk para arsitek. Terus teknologi 3D printing, teknologi chipset. Jadi teknologi ini yang warna kuning-kuning ini itu untuk zaman sekarang kita sangat kuasai sih, generasi milenial sekarang. Yang putih-putih itu mungkin agak susah dikuasai karena kita karena
kalau kita kuasa itu nanti akan menyebabkan gejolak dunia juga ya, karena negara-negara maju sekarang berlomba untuk membuat pesawat terbang hypersonic itu bukan untuk kepentingan umat manusia, tapi kepentingan militer untuk perang gitu. Terus teknologi di tahun 20 tahun lalu itu seperti teknologi mesin uap, teknologi kereta api, teknologi mobil, teknologi pesawat, teknologi TV, teknologi telepon, internet, nuklir, kapal induk, pengeboran minyak, teknologi satelit, teknologi smartphone. Di antara begitu banyak teknologi ini, bahkan kita ketinggalan udah banyak sekali loh di zaman itu, karena kita terlampau sibuk berpolitik gitu. Terjadi berbagai eh, setiap kali terjadi tikungan, kita terpleset gitu. Kita bukannya berhasil nikung negara lain, kita malah terpleset gitu. Kita bisa melihat tahun 98, krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial, krisis politik dan sebagainya, kekacauan di mana-mana gitu. Jadi di saat itu kita kita satu eh, pemain balapan MotoGP ini yang terpleset. Jadi kita nggak sanggup lagi mengejar gitu. Tapi untunglah sekarang muncul teknologi Indo atau menggantikan teknologi yang lama dan kita masih bisa sih ada kesempatan lah gitu. Jadi Infinity Stone pertama yang mau saya jelasin adalah tentang visi misi. Satu. Jadi kalau visi misi sebuah perusahaan biasanya ada tiga ya. Saya jelasin satu-satu dulu. Satu itu visi misinya IPO. IPO itu berarti dia jadi perusahaan terbuka. Arti kata dia go public itu, menjual saham kepada orang umum itu. Dia kalau visinya IPO, dia harus punya misi strong delivery. Jadi ciri-ciri perusahaan seperti biasanya seperti ini. Dia melakukan namanya design, build, and sell dari hulu sampai hilir dalam satu rantai pengawasan lewat manajemen yang kuat. Jadi mereka betul kuat di manajemen. Jadi makanya mereka perusahaan seperti ini biasa ada hierarki perusahaannya, ada manajernya, ada ini, ada supervisor, ada ini dan sebagainya. Terus demi mengejar deadline kontrak, itu biasanya kalau susunan tim itu tujuannya untuk mengejar deadline karena mereka strong di delivery. Terus mengejar pertumbuhan perusahaan, value daripada idea, ekonomi maupun service. Jadi mereka tuh lebih mengejar kepada nilai perusahaan itu. Jadi bukan cuma sekedar mengejar service gitu. Tim bekerja di bawah tekanan, mengejar deadline. Terus style design lebih mengambil aman daripada mencoba hal-hal baru yang bakal perlu waktu, penelitian dan pengembangan. Jadi makanya desain itu flat gitu, yang gampang dibuat lah gitu. Membangun satu perusahaan raksasa yang besar dan kuat dengan investor di belakang layar. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini ada investor di belakang layar. Karena tujuan investor ini adalah untuk mendorong perusahaan ini lebih besar, habis itu untuk menuju ke IPO tadi. Suka melaunching dan grand opening. Suka dengan keteraturan dan hierarki perusahaan. Lebih fokus pada pertumbuhan perusahaan untuk mengejar nilai perusahaan daripada kuantitas maupun kualitas. Jadi yang dikerjakan demi membawa perusahaan menuju IPO. Lebih cocok mengambil proyek skala besar seperti superblok, kawasan, mall, hotel bintang 5, dan proyek sejenisnya. Lebih suka mengekspos nama brand perusahaan daripada nama tim. Memiliki tim yang lengkap dari arsitek, interior, struktur, MOP, landscape, MK, QS, dan lain-lain. Jumlah tim bisa mencapai 100 sampai 1000 orang. Setelah prinsipalnya meninggal, akan meninggalkan nama besar perusahaan ataupun brand. Itu biasanya yang terjadi. Tipe perusahaan nomor 2 itu adalah dia kekuatannya di visi. Jadi visi ini biasanya dia harus punya misi di bagian strong service gitu. Jadi ini ibaratkan kayak servisnya lebih kenceng daripada delivery-nya gitu, kecepatan servisnya gitu. Jadi otomatis dia punya ciri-ciri seperti service client dengan berbagai cara seperti desain berbagai alternatif, revisi tak berkesudahan. Terus berbagai aliran desain dikuasai, telepon sangat aktif untuk konsultasi klien, lebih banyak di lapangan daripada di studio, memberikan diskon khusus, revisi unlimited maupun jasa tambahan demi memuaskan klien. Style lebih mengikuti keinginan klien daripada ide sendiri dan terkesan menjadi drafter. Membangun perusahaan kecil tapi memiliki banyak cabang di berbagai tempat. Kira-kira seperti Indomaret lah gitu. Suka diekspos di media sosial. Suka dengan kecepatan desain.
suka research and development metode maupun cara baru supaya lebih efisien dan seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Ya, jumlahnya lebih penting daripada kualitas. Lebih cocok mengambil proyek-proyek komersial skala kecil seperti kafe, resto, hotel, dan proyek-proyek sejenisnya. Lebih suka kerja tim dan memberikan kredit pada tim yang terlibat proyek. Timnya hanya setengah lengkap dan menggandeng tim bidang lain seperti struktur, MOP, MK, QS. Jumlah tim antara 15 sampai 30 orang. Setelah prinsipalnya meninggal, akan meninggalkan tim. Ini yang untuk visi yang kedua ya. Terus yang kita bahas selanjutnya adalah visi yang ketiga. Biasanya itu perusahaan ataupun studio yang bersifat idealis gitu. Jadi misi mereka itu strong-nya di kekuatan mereka itu di ide. Lemah di delivery maupun service, bahkan bisa menghilang tanpa kabar. Kalau kalian ketemu orang yang karyanya sangat bagus, tapi dia suka menyendiri dan mengerjakan pelan-pelan, nah inilah satu ciri-cirinya. Prinsipalnya berjiwa seni tinggi dan punya tes standar tertentu. Lebih mengedepankan ide sendiri dan memaksa klien mengikuti. Style sendiri dan tidak suka didikte. Dia punya style sendiri, konsep sendiri, cara berpikir sendiri. Membangun perusahaan kecil dan tertutup. Kurang suka diekspos di media sosial, hanya mau di media bergengsi bagi arsitek. Mendesain sangat detail, namun lama dan makan waktu. Suka jalan-jalan mencari inspirasi, tidak suka keteraturan. Suka dengan riset dan development yang berhubungan dengan konsep, karakter, dimensi, dan filosofi. Terus lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Karena selalu menghasilkan karya yang berkualitas, membuatnya kebanjiran proyek sejenis, namun klien harus ikut jadwal antrian. Lebih cocok mengambil proyek yang bersifatnya idealisme seperti rumah tinggal, museum, galeri, dan sejenisnya. Kalaupun proyek komersial harus jenis yang high-end yang mengutamakan kualitas. Lebih suka mengekspos nama sendiri dan kalau bisa bekerja sendiri. Spesialisasi mendesain dan suka menggandeng spesialisasi yang lain. Jumlah tim antara 3 sampai 20 orang. Setelah prinsipalnya meninggal, akan meninggalkan karya dan timnya bubar gitu. Jadi itu kayak gajah meninggalkan gading, ini arsitek meninggalkan karya gitu. Jadi timnya bubar. Jadi kalau brand-brand yang bisa berlanjut kan dia bisa meneruskan. Jadi di antara tiga visi misi ini sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau saran saya bisanya itu kalau bisa yang versi satu sama versi 3 itu digabung kalau bisa gitu. Jadi ada satu orang yang kan ada 70-30 gitu. Udah rasio ya. 30% itu yang visi yang nomor 3, yang 70% visi yang nomor satu gitu. Ini kita bisa lihat produk-produk yang bersifat fashion designer itu seperti itu kira-kira. Si prinsipalnya itu bertapa di nomor 3 ini bertapa buat karya yang keren-keren. Habis udah keren jadi, udah siap hasil bertapanya, diserahkan kepada tim yang nomor satu untuk dikembangkan buka cabang di seluruh dunia. Kan fashion design itu punya brand di mana-mana ya. Dia dia tinggal diproduksi massal. Nah, seperti itu kira-kira konsepnya. Tapi di dunia arsitek itu coba dipikirkan apakah memungkinkan nggak satu sama tiga digabung. Jadi otomatis kalau bisa jangan yang nomor dua. Nomor dua itu sangat membuat kita kelelahan itu. Kita diperlakukan seperti drafter. Jadi infinity stone selanjutnya adalah bulat dan peta. Ini banyak orang nggak sadar gitu. Jadi saya menyadari ini waktu banyak klien datang cari saya, kok ada dua tipe orang gitu, selalu dua orang dan mereka punya sifat yang saling kayak melengkapi gitu. Ada satu sifatnya tuh lebih ke bulat, ada satu lagi sifatnya lebih ke peta gitu. Jadi orang yang karakter bulat itu biasanya orang yang lebih cair lah sama suasana. Dia cara berpakaiannya lebih santai. Dia jarang sih pakai kemeja gitu. Dan bahkan dia bisa pakai warna baju yang agak cerah-cerah gitu kayak warna pink. Cowok pakai baju warna pink, nah, kayak seperti itulah. Dia orangnya lebih eh, lebih ngobrolnya lebih apa lah, lebih santai gitu. Jadi otomatis dia banyak bicara tentang visi gitu. Visinya apa, visi apa gitu. Sedangkan partner dia itu biasanya lebih kaku biasanya, pakai kemeja, habis itu dia juga lebih detail dalam hal hitung-hitungan dan sebagainya. Intinya lebih pelit lah gitu. Jadi biasanya orang yang bulat itu, oke, saya visi saya seperti ini. Oke, the next tahap kamu cari
partner saya yang peta ini. Nah, begitu sampai tangan si peta ini, aduh ini mahal kali, kurangi diskon, 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 diskon. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi perusahaan itu biasa selalu menggunakan dua orang ini, satu yang ngurusin visi, satu yang ngurusin misi gitu. Maka perusahaan mereka bisa jadi besar gitu. Kita coba simulasi beberapa alternatif. Bagaimana kalau yang peta ngurus depan, yang bulat ngurus dalam gitu loh. Arti kata orang yang karakternya peta itu ditempatkan di front desk, ketemu klien baru untuk closing project dan sebagainya. Itu itu terasa seperti kaku gitu. Bayangkan dikit-dikit ngomong uang, dikit-dikit ngomong hal-hal yang bersifat sistematis, teknikal gitu. Jadi nggak semua orang suka gitu. Jadi kalau dia punya sifat peta, ibaratkan kamu kalau terlambat eh, saya marahin gitu atau saya pecat gitu. Maka klien terlambat dia pecat sama dia gitu. Kayak kan gitulah. Jadi tapi kalau dia sifatnya bulat di dalam, orang kantor datang terlambat nggak apa-apa, sama klien kena marah gitu. Tapi orang dia sendiri terlambat nggak apa-apa gitu. Kan orang sangat menjengkelkan orang seperti ini ya. Jadi kalau bagaimana kalau menggunakan peta, peta di luar, peta juga di dalam gitu loh. Ketemu orang disiplin, di dalam juga sangat disiplin. Ini ini akan menjadi perusahaan yang sangat bertangan besi misalnya. Jadi semua orang akan diperlakukan seperti tentara gitu kan, kayak disiplinnya para tentara gitu. Jadi akan menghasilkan produk yang sangat keren sih. So, kita ambil contoh dunia ini dulu pakai handphone yang merek Nokia, BlackBerry, sekarang tiba-tiba handphone itu nggak ada tombolnya lagi, hanya ada layar. Itu kan kalau nggak diperlakukan timnya diperlakukan seperti tangan besi itu produk yang tipis seperti itu yang sekarang kita pakai sekarang itu nggak akan muncul itu. Bagaimana teknologi lama berubah menjadi teknologi begitu tipis gitu, begitu touchscreen gitu. Itu kalau nggak dilakukan dengan si Steve Jobs waktu itu yang memperlakukan timnya itu pakai tangan besi gitu. Itu menghasilkan produk yang sangat inovatif gitu. Tapi alhasil dia biasanya kalau menggunakan metode ini, dia akan merubah sesuatu, merubah haluan, merubah suatu negara, tapi efeknya itu ke diri dia sendiri. Dia akan lemah di satu sisi, nanti dia akan diserang gitu. Kalau kondisinya dia udah lemah, dia akan diserang gitu. Karena dia akan menciptakan banyak musuh. Orang dendam sama dia karena dikasarin dan sebagainya gitu. Jadi di luar itu peta, dalam peta bagus gitu, menciptakan produk yang luar biasa, disiplin. Tapi efeknya itu nanti jangka panjangnya ada nanti. Kalau dia pakai bulat di depan, bulat di dalam, bagaimana? Bayangkan, di depan dia ngurus klien itu, oke, orang sangat cair sama dia. Di dalam juga bulat gitu. Alhasil produknya itu nggak jadi-jadi gitu. Dia nawarin, kapan siap? Mungkin 2 minggu siap. Hanya 2 tahun nggak siap-siap gitu. Akhirnya gitulah. Ujungnya orang-orang seperti ini akan jadi penggembira aja, nggak bisa membangun sebuah perusahaan sangat besar gitu. Karena perusahaannya itu hanya untuk happy-happy aja gitu loh. Karena memang nggak ada dia ada visi tapi nggak ada misinya gitu loh. Dia otomatis ya kurang berkembang ya gitu. Jadi yang paling ideal itu adalah bulat di depan, petak di dalam gitu. Ini ada simbol sebenarnya simbol mata uang Cina, mata uang kuno dulu gitu. Jadi itu ada artinya gitu. Yang di luar itu harus lebih cair gitu, lebih fleksibel. Karena kita nggak tahu di depan itu akan ketemu siapa dan sebagainya. Tapi di dalam kita harus disiplin gitu. Akhirnya janji orang itu kalau misalnya dia klien kita terlambat, kita jangan marahin dia gitu. Kalau bisa kita tetap on time gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau di dalam tim kita harus tetap disiplin gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ilustrasi bahwasanya depan itu harus bulat, dalam itu petak gitu. Itu paling ideal untuk sebuah kemajuan sebuah perusahaan, perusahaan apapun juga itu, termasuk perusahaan arsitek. Jadi, jadi kalau bagi kalian yang belum menemukan partner, itu kalian udah tahu lah kira-kira mau cari partner seperti apa. Kalau mau cari bulat, bulat sama bulat ya sama-sama enjoy gitu. Kalau sama peta ya ujungnya berantem gitu. Habis itu kalau yang udah ketemu partner satu bulat satu peta, ya posisi kan di tempat yang benar gitu. Yang bulat itu ngurus depan, yang peta ngurus dalam, jangan dibalik. 4 pilar. Nah, ini 4 pilar juga penting banget ya. Ini 4 pilar arsitek menjadi prinsip hidup dan perusahaan. Jadi 4 pilar ini bukan cuma untuk arsitek, semua perusahaan itu harus wajib mencari 4 pilar. Kenapa mesti 4 pilar? Karena 4 pilar itu paling kokoh gitu, untuk menahan struktur gitu. Jadi ada 4 kaki gitu. Kalau meja itu cuma 3 kaki nggak seimbang ya. Kalau 4 kaki kan meja itu jadi lebih kokoh gitu. Jadi kalau di perusahaan saya di Med, saya membangun karakter, filosofi itu saya lebih fokus di situ gitu. Tim saya seperti Freddy dia lebih fokus ke konsep sama dimensi. Karena masing-masing itu saya punya kelebihan gitu. Saya punya kelebihan, dia juga punya kelebihan. Jadi kita masing-masing fokus ke dua pilarnya gitu. Jadi
Di sini kalau di pilarnya kontraktor itu biasanya kalau dua pilar yang pertama itu biasanya logistik sama keselamatan kerja. Maka kalau susunan struktur organisasi itu bagian keselamatan selalu di bagian atas gitu. Dan logistik ini berhubungan dengan efisiensi bahan dan supaya bahan baku itu nggak boros. Terus dia controlling, terus dia koordinasi. Jadi ada pilar selanjutnya juga harus dikuatin itu untuk membuat proyek itu lebih lancar gitu. Ini adalah video yang dimana saya sebagai arsitek juga kuat di bagian pendidikan. Kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu menurut saya itu adalah cikal bakal untuk generasi selanjutnya. Kalau kita banyak project tapi nggak ada sumber daya manusia yang menghandle itu nggak ada gunanya gitu. Jadi konsep pertama saya itu bagaimana kita uh, bisa meneruskan ilmu-ilmu kita. Habis itu ilmu kita itu bisa dikembangkan oleh adik-adik di bawah dan mereka itu terus berkembang dan menciptakan modul-modul baru yang di mana modul ini menjadi teknologi induk gitu loh. Kira-kira seperti itu gitu. Teknologi induk ini penting banget sih untuk kelangsungan ataupun masa depan dari dunia arsitektur kita. Jadi pilar pertama itu konsep. Kita bisa melihat permasalahan di dunia ini banyak sekali ya. Itu masalah bersifat sosial itu udah diselesaikan oleh Facebook, Google, sama Instagram. Jadi permasalahan bersifat keseharian itu udah diselesaikan oleh Gojek, Airbnb, Spotify, WeWork, Netflix. Jadi permasalahan pendidikan ini saya berusaha selesaikan dengan saya membangun tiga brand pendidikan gitu loh, yaitu Medicine School, uh, LPK Med atau Lembaga Pelatihan Kerja Modern Arsitektur dan Teknologi, terus Institut Med itu juga menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan kampus gitu. Jadi saya juga menyelesaikan masalah di dunia arsitek, yaitu saya membangun studi arsitek yang kita bisa berkolaborasi dan sebagainya. Terus saya juga membangun template untuk supaya bisa menyelesaikan masalah kecepatan desain di saya juga membangun sebuah coworking space di mana coworking space ini menyelesaikan masalah biaya operasional kantor yang selama ini selalu dikomplain. Kita harus berpindah-pindah kantor karena biaya sewa selalu naik ya kan. Dari sini coworking space ini kita bisa lebih menekan biaya itu gitu. Jadi LPK Med itu pusat pelatihan soft skill di bidang BIM. Habis MED kampus pertama yang mengajarkan Archipreneur. Terus Tony Jackson R&D itu Research Development akan menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi arsitektur BIM serta AI Indonesia gitu. Terus Med Gallery, tempat para arsitek dan desainer interior memajangkan karya mereka sehingga karya mereka itu lebih dikenal masyarakat umum, terutama karya-karya para arsitek binaan Med Arsitek, Kami Space, dan Institut Med. Jadi di sini menjadi pusat kerjasama arsitek dan pabrik, industri produsen barang-barang dan arsitektur. Jadi apapun yang kita bangun untuk menyelesaikan masalah itu kalau bisa saling berintegrasi. Jangan tiba-tiba kamu buka kafe yang kamu nggak passion di situ gitu loh. Kamu seorang pendidik atau seorang pengajar tiba-tiba buka sesuatu yang kamu sendiri nggak suka gitu loh. Nah, kira gitulah. Kalau bisa itu bisnis itu saling mendukung, saling integrasi. Jadi kita lebih gampang melingkan gitu seperti antara Met Gallery dengan kampus gitu. Otomatis kan itu kan dua hal yang saling integrasi. Terus pilar kedua ada karakter. Jadi prinsip untuk membranding style gitu. Jadi selama ini kan pilar kedua ini bersifat karakter gitu. Jadi pilar kedua ini saya lebih fokus kepada arsitektur bersifat arsitektur yang tropis tapi ada parametriknya gitu. Karena kita negara tropis.
Jadi itu saya coba ulang-ulang. Jadi karakter itu ada sesuatu yang diulang-ulang. Contohnya ada orang yang suka pakai topi gitu kan, topinya itu tuh aja tiap hari. Jadi orang akan bilang itu siapa yang suka pakai topi itu gitu. Nah jadi otomatis kan dia gampang diingat orang gitu. Seperti saya suka pakai baju hitam gitu. Di mana saya pakai baju hitam karena saya punya seperti saya pernah bilang ya, saya nggak suka sesuatu yang diulang, apa sesuatu yang eh, habis waktu memilih baju gitu loh. Jadi saya sekali beli baju 10 baju hitam semua, sepatu sekali beli langsung sama semua. Jadi rusak satu, pakai lagi yang lain gitu. Jadi saya nggak habis waktu untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan kecil gitu. Waktu saya tuh bisa fokus kepada sesuatu yang bersifat lebih besar. Karena visi kita itu menjangkau lebih banyak orang gitu. Jadi saya nggak mau habis waktu ngurusin hal-hal sepele. Ini beberapa contoh karakter desain yang kita kembangkan di mana sangat fokus kita kepada style-style yang bersifat yang bakal tren, yang memang generasi milenial butuh gitu, suatu konsep baru, pemikiran baru. Dinding, semen, semua diulang-ulang terus. Nah, itu contohnya seperti itu seperti karakter. Jadi di dalam desain ini hanya ada 3 warna ya, abu, kayu, hitam gitu. Jadi pilar ketiga itu kayak dimensi. Jadi prinsip untuk menciptakan dimensi view sehingga mata tidak bosan. Itu contoh salah satu sesuatu yang kayak ada naik turun, ada maju mundur, ada besar kecil. Itu sangat penting sekali ya untuk memanjakan mata kita biar nggak bosan. Kita kan lebih suka melihat Danau Toba daripada lihat kolam renang yang petak gitu kan. Karena Danau Toba itu banyak lekukan yang bisa kita explore, kita bisa jelajahi gitu loh. Ya kan seperti itu. Jadi desain itu eh, bukan cuma peta juga harus peta yang berdimensi ya, ada maju mundur, ada tempat tipis, ada besar kecil dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu harus ada dimensinya. Jadi pilar ini contoh di project ini ya, ini proyek yang penuh tantangan bagaimana kita dengan ukuran tanah yang sangat kecil kita bisa menghasilkan 40 kamar dalam gedung ini. Dalam gedung ini ada 40 kamar kos. Nah, itu kan multidimensi. Bagaimana kita membangun dimensi lantai itu lantai satu lantai dua itu saling split level jadi otomatis menciptakan banyak kebutuhan ruangan yang tadinya nggak bisa dipakai kalau cuma datar aja gitu. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And Terus pilar keempat itu ada pilar filosofi, memberikan roh atau kehidupan atau takso di sebuah karya. Jadi desain itu harus kembali ke basic. Seperti rumah. Rumah itu kan untuk keluarga. Jadi kita harus kuat di bagian ruang keluarga gitu. Sama ruang makan. Karena kan semua masalah biasa diselesaikan di meja makan ya. Jangan membuat ruang makannya nggak nyaman, ruang keluarganya panas-panas, nggak ada siklus cross ventilation. Ujungnya si anak ini sama keluarganya nggak pernah betah di rumah. Mereka asik mau ke mall aja ataupun asik main sama temannya aja habis pulang untuk tidur. Jadi rumah itu diperlakukan seperti hotel gitu. Jadi kalau kita filosofi kita memang membangun hotel ya kita harus kuat di kamarnya karena orang tujuan ke hotel kan tidur gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin membangun bioskop harus kuat di studionya, ruang studionya, kursinya, angle view-nya untuk melihat ke layar monitor dan sebagainya. Jadi kita harus kuat di situ. Jadi kita harus kembali ke basic, jangan dibalik-balik gitu ya kan? Balik-balik arti kata contohnya kita mau bangun rumah, tapi ruang keluarganya nggak difokusin gitu. Jadi kalau kita fokusin ke kamarnya malahan ya kan, kebanyakan yang ya otomatis ya rumah itu jadikan hotel gitu. Ini contoh proyek kita yang dimana kita fokus kepada filosofi Tiara itu nggak mesti mirip seperti Tiara itu mesti ada
naga, mesti ada singa jaga dua atau yang singa misalnya gitu gitulah. Sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Karena filosofi sebuah kita bilang nih Buddhis, kita punya namanya kita nggak melanggar peraturannya di mana Viara itu harus ada masalah, harus ada ini dan ini gitu. Itu otomatis itu cukup diatur, diikutin pola-polanya gitu. Jadi otomatis itu bisa menghasilkan sebuah karya yang kita lebih dekat kepada hati kita ataupun filosofinya daripada kita mengejar bentuk yang bentuknya itu nggak sesuai dengan budaya kita sendiri gitu. Indonesia kan punya budaya sendiri, bangunan tradisional dan sebagainya. Kita seharusnya menyatu, membumi dengan budaya lokal gitu. Walaupun agama itu bukan lahir dari Indonesia gitu, kira seperti itu. Jadi golden ratio itu adalah infinity stone selanjutnya. Ini angka yang boleh dibilang sangat luar biasa ya, 1,618. Ini kalau kau mau bagi angka ini akan menghasilkan banyak hal gitu. Contoh 100% dibagi 1,618 itu akan menghasilkan 61,8%. Itu sisanya berarti 38,2%. Ini GoRide lebih fokus ke yang 61%, GoFood fokus kepada 38%. Kenapa seperti itu? Yang biasanya yang warna merah kuning ini itu menghasilkan banyak duit itu. Jadi ada kalanya itu kita sering lupa bahwasanya bisnis itu nggak semuanya seperti yang kita lihat. Kita ambil contoh hotel. Banyak orang menganggap bisnis hotel itu adalah fokus kepada orang yang tidur di dalam kamar-kamar hotel itu. Padahal itu 70% loh dari hotel itu pendapatan kata orang itu kan. Sebenarnya enggak. Itu ada 70% untuk menutupi biaya operasional. Karena persaingan sangat ketat, semua hotel banding harga, otomatis kita nggak bisa untung lagi di situ. Jadi keuntungan yang paling besar itu bukan di kamarnya sebenarnya. Keuntungan paling besar itu adalah di FN apa MICE-nya. Jadi di acara kegiatan bisa dilakukan di hotel, seperti convention-nya, seperti restorannya, seperti acara-acara yang bisa kita lakukan di situ gitu. Itu yang paling menguntungkan sama seperti GoRide. GoRide itu tidak begitu banyak menghasilkan untung, yang GoFood yang banyak menghasilkan untung. Sama seperti kita melihat seperti Google ya, kita lihat search engine-nya nggak menghasilkan untung, yang menghasilkan untung malah yang lainnya gitu, itu bisnis cloud-nya gitu. Jadi dia ada ekosistem yang terbentuk di sebuah bisnis. Jadi ekosistem inilah yang menghasilkan untung yang banyak kepada si bisnis utamanya gitu. Jadi bisnis utamanya itu hanya kedok aja, sebenarnya ada untung di belakangnya gitu. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi hotel ya. Terus kos-kos juga. Kita selalu menganggap kos itu selalu menguntungkan karena anak kos bayar sendiri listriknya. Sebenarnya enggak, karena biaya pembangunan hotel kos itu kan mahal itu. Gedungnya, dindingnya, kan nggak mungkin kita pakai plastik bangunnya atau pakai sulap bangunnya, nggak pakai uang semua pasti ada biayanya kan. Biaya pembangunan kos itu di struktur segala macam itu nggak bisa ditutupi oleh anak kos ini, biaya anak kos yang bahkan kita kasih 3 juta per bulan aja itu nggak nutup, kita udah hitung banyak kali kos semua rugi. Jadi caranya adalah kita ambil sekitar golden ratio-nya itu yang warna kuning berapa persen ya, misalnya jumlah kamarnya 40, kita ambil 10% lah. Ambil 10 kamar, itu dijadikan Airbnb. Airbnb itu ya semacam hotel tapi versi kos gitu. Jadi itu bayarnya per hari gitu. Jadi satu hari bisa jual 500.000, 600.000. Bahkan keuntungan ini lebih besar daripada kosnya. Padahal dia cuma ambil 10 kamar dari 40 kamar itu. Itu contoh konsep bisnis yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya jasa arsitek. Jasa arsitek itu ya kalau kita tahu lah arsitek itu mau dapat berapa lah gitu. Karena dari nilai fee-nya itu kan nggak berapa persen dari nilai project. Jadi yang paling membuat arsitek itu ke depan bisa untung dan berkembang sebenarnya ada di archipreneur-nya. Tapi karena kita terlalu sibuk menjadi berarsitek gitu, kita lupa kalau kita juga harus membangun passive income dengan konsep archipreneur. Jadi ini kira-kira kesimpulannya ada seperti ini. Itu golden ratio. Jadi kalau bagaimana dengan pembagian job desk, ini juga sudah saya jelasin ya, bagaimana kita itu sebagai prinsip harus fokus di depan sama fokus di belakang. Jangan lagi ngurusin semuanya gitu loh. Jadi ini disebut golden ratio dari manajemen manajemen itu. Jadi top leader itu fokus depan belakang. Habis itu di tengah barusan dilakukan oleh tim gitu. Jadi dalam satu hari 24 jam itu hanya ada 8 jam kerja, 8 jam keluarga, 8 jam tidur. Jadi kalau kita nggak menggunakan metode pembagian job desk ini, 8 jam ini nggak cukup gitu. Bahkan kita bisa sampai kalau arsitek yang lagi dikejar deadline tuh bisa-bisanya kita hanya tidur 1-2 jam satu hari. Bayangkan, kapan lagi ada waktu untuk keluarga dan sebagainya. Dan 8 jam ini full semua nih. Jadi golden ratio itu harus pintar-pintar kita bagi.
segitiga bisnis ini juga ingin saya jelasin ya, segitiga bisnis ini sebenarnya semua bisnisnya sama. Dia memiliki namanya segitiga. Segitiga itu biasanya ada service, ada harga, ada mutu gitu loh. Jadi ini ada segitiga yang selalu terjadi di semua bisnis. Bahkan ini kalau dibilang tempat itu juga sama gitu. Makanya banyak orang bilang segitiga bisnis gitu. Itu contohnya nanti ada sebuah negara yang fokus kepada ini, sebuah negara yang fokus pada ini. Kita bilang Singapura. Habis itu orang tuh jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke Thailand baru ke Malaysia. Jadi segitiga bisnis gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi semua harus terintegrasi segitiga seperti ini. Jadi kita bilang kalau kita punya harga, punya service, punya mutu, ketiga-tiganya kita kasihkan kepada klien kita ujungnya nggak makan apa-apa gitu. Jadi strategi kita, misalnya klien kita minta harga, misalnya paruhnya minta harga murah kan, harga murah berarti harga kita kasih ke mereka. Tinggal dua, service sama mutu. Jadi mutu ini kita pegang gitu loh. Nah, jadi arti kata harga murah kita bisa kurangi mutunya kayak gitu lah. Jadi kalau dia juga minta kualitas desain bagus banget gitu kan, habis mutunya juga bagus, servisnya juga bagus, kita ujungnya nggak bisa makan apa-apa gitu. Jadi kita harus megang salah satu. Kalau dia minta dua, kita harus megang satu gitu. Dia minta mutu, minta servis, kita harus megang harga, harga kita harus tinggi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini segitiga bisnis ini untuk menjaga kepuasan, keseimbangan. Jadi ada take and give gitu. Jangan semua di give gitu. Jangan semua di give, ujungnya kita mau makan apa. Jadi dengan teknologi BIM di masa depan itu akan terjadi evolusi besar-besaran di dunia pembangunan. Sekarang semua para investor, startup, semua engineering fokus kepada transportasi gitu. Tapi kan kita bisa tahu ya, transportasi MRT, LRT, habis itu dari bullet train dan hyperloop akan dibangun di seluruh dunia. Otomatis semua transportasi itu bukan lagi menjadi masalah yang diselesaikan oleh pihak swasta, tapi itu sudah diselesaikan oleh pihak pemerintah. Jadi pihak swasta akan fokus kepada pembangunan permasalahan rumah tinggal gitu karena kita hampir 90% waktu kita di rumah gitu. Jadi ibaratnya seperti contoh project ini ya, yang sebelah kiri modul itu per modul seperti kita main Lego. Lego itu kan kalau digabung-gabung kan menjadi sesuatu. Jadi sama seperti rumah. Bayangkan di masa depan kita membangun sebuah project itu atau membangun kita ingin membeli sebuah rumah, kita cukup pakai handphone gitu. Dengan budget mungkin sekitar satu rumah itu hanya bayar berapa puluh juta kita udah bisa beli satu rumah dengan handphone, kita pilih modul satu, kita maunya mendesain tuh si arsitek Matt gitu. Misalnya kita klik modul satu, tapi di dalam modul satu itu ada pilihan 1, 2, 3, 4, kita pilih. Habis itu modul 2 kita mau yang desain tuh arsitek B, kita klik. Habis itu kita pilih material-materialnya atau apa, kita bisa secara dari head smartphone, kita udah bisa pilih, kita udah bisa memilih. Demikian juga modul 4, 3. Begitu selesai, kita klik bayar, pakai semacam aplikasi pembayaran online, itu udah dibayar, informasi produk yang kita pesan itu langsung menuju ke pabrik untuk image produk gitu. Jadi dalam hitungan berapa hari modulnya jadi di lapangan itu kayak main Lego dipasang-pasang jadi sebuah rumah. Di dalam sekomplek seperti ini itu ada fasilitas seperti di bagian bawah coworking space, di bagian atas entah dari apa dan sebagainya. Bagian paling atas tempat untuk bermain gitu. Di belakangnya gedung parkir. Jadi kita hanya lewat sebuah aplikasi kita bisa membeli rumah, habis rumahnya cepat siap, habis itu kalau misalnya di modul 2 itu kan ada kamar lebih nih. Kamar lebih ini kita nggak mau tinggalin itu. Kamarnya kita mau sewakan, kita kerjasama sama Airbnb. Jadi pemilik aplikasi kita klik, tolong bersihkan modul 2, klik. Nanti yang membersihkan datang. Habis itu nanti di modul 2 ini bisa disewakan ke orang kalau kita lagi di luar kota. Jadi kita udah dapat punya rumah, bahkan rumah itu bisa menghasilkan uang untuk kita gitu. Jadi kira-kira model bisnis seperti ini yang akan terjadi di masa depan. Pertanyaannya adalah kenapa di dalam inti kota rumah ini bisa gitu murah gitu. Logikanya adalah seperti ini. Di sebuah project biasanya kan melibatkan multidisiplin nih. Di sebuah project biasanya melibatkan multidisiplin. Multidisiplin yang kita libatkan tuh dari owner sampai ke supplier itu yang kita tahu itu yang di belakang layar, di depan layar waktu kita membeli sebuah apartemen itu kita hanya tahu marketing, bank, notaris sama developer. Kita hanya tahu 3, 4 orang ini. Padahal di belakangnya punya tim yang banyak sekali untuk mengerjakan. Jadi
anggap saja biaya mereka masing-masing 100-100, itu totalkan itu 1.400 biaya. Habis itu yang merah-merah ini adalah yang perlu kita mention gitu, yang perlu kita fokuskan, yang arsitek, landscape, seperti bank dan aplikasi. Jadi di sini developernya berubah menjadi sebuah aplikasi gitu. Jadi otomatis biayanya itu kita mention di 70, kenapa yang sisanya 25 25 udah mereka bisa terima? Karena faktor dari cara membangun, kita udah sistem modul gitu. Jadi lapangan itu tinggal pasang-pasang baut-baut, jadi nggak ada biaya yang terlalu besar lagi, semua dari mass product di pabrik gitu. Jadi biaya yang tadi 350 dibagi dibagi dengan 1.400, otomatis 1 dibanding 3,6. Jadi otomatis 27% lebih murah dibanding yang dibanding produk yang dihasilkan oleh generasi baby boomer gitu. Jadi keuntungan mereka itu bukan di jual rumahnya aja, bahkan keuntungan mereka adalah di ekosistem selanjutnya. Dan makanya tadi saya bilang tentang bagaimana sebuah bisnis itu kita jangan fokus kepada bisnis utamanya, tapi kita fokus kepada bisnis turunannya ataupun ekosistemnya gitu. Sama seperti ini, dia mau cuci mobil pakai aplikasi, mau beli sayur pakai aplikasi, mau beli makanan pakai aplikasi, mau kerja di bawah coworking space pakai aplikasi, mobile listrik pakai aplikasi. Jadi ini ada kebutuhan sehari-hari. Bahkan kalau dia menghapus aplikasinya, dia nggak bisa masuk rumah kayak gitu lah. Karena kunci juga pakai aplikasi gitu, buka pintu. Jadi otomatis itu adalah pendapatan yang sangat besar di kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi golden ratio itu penting banget. Habis itu Infinity Stone terakhir ya. Ini adalah Achipreneur gitu. Ini kita ilustrasikan Achipreneur itu apa ya. Ini seperti handphone ya Nokia yang zaman-zaman dulu kita pakai, sekarang habis itu digantikan oleh BlackBerry mengalahkan Nokia. Habis itu sekarang berevolusi menjadi smartphone. Bahkan sekarang udah menuju ke smart glass. Karena smartphone digabung dengan kacamata menjadi smart glass. Jadi ini sedang terjadi di dunia arsitektur juga. Jadi arsitek itu kalau cuma seperti handphone Nokia atau BlackBerry hanya bisa untuk SMS, itu orang nggak akan pakai di masa depan. Di masa depan itu arsitek bisa bergabung dengan bisnis gitu. Jadi arsitek itu kan menjadi tukang menghitung financial planning, buat konsep dan sebagainya. Jadi kontraktor juga akan bergabung dengan smart kontraktor gitu. Jadi kontraktor akan bergabung dengan pusat logistik. Terus juga smart owner juga akan bergabung. Contohnya cafe akan bergabung dengan co-working space ataupun apartemen bergabung dengan co-working space atau minimarket bergabung sama cafe. Kan udah banyak kita lihat yang sekarang cafe sama minimarket udah kayaknya fungsinya hampir mirip dah. Habis itu evolusi cafe menjadi smart cafe, contohnya cafe dikombinasi dengan para youtuber gitu. Ini terjadi sama project 3 rooftop ini, dia berkolaborasi sama para youtuber. Jadi cafe dia ini menjadi tempat untuk show off-nya. Selama kan mereka youtuber itu kan ke YouTube-nya gitu. Tapi orang kan kepingin ketemu orang-orang aslinya. Mereka show di Sabtu Minggunya gitu. Jadi selama kan pakai band, mereka pakai orang stand up comedy kayak gitu-gitu lah di kafenya. Jadi orang kafenya jadi hidup gitu suasananya. Dia nggak monoton gitu. Jadi dari smart arsitek ini berubah menjadi archipreneur. Jadi ke depan akan muncul ya profesi-profesi yang berhubungan dengan planner-planner seperti foodpreneur ya, travelpreneur, socialpreneur, livepreneur dan sebagainya. Jadi archipreneur itu apa sih sebenarnya? Saya ilustrasikan di sini tangan kita di atas, tangan yang satu lagi di bawah. Kebanyakan kalau kita tangan kita di bawah apa yang kita lakukan? Misalnya ada ketemu nih pengemis di pinggir jalan, tangannya di bawah gitu, minta gitu. Pasti kamu akan mencari uang paling kecil untuk kasih ke dia. Uang koin, bahkan kalau bisa uang paling kecil lah kita kasih. Ya kan? Karena kita merasa diganggu, karena tangan dia di bawah. Dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, minta aja, kasih minta gitu. Jadi apa yang terjadi dengan dunia kalau kita menjadi seorang yang minta project gitu. Tolonglah bagi project, minta project lah. Itu tangan kita di bawah itu sebenarnya. Walaupun kita mengerjakan sesuatu kan, tapi tangan kita di bawah gitu. Jadi yang ngasih kita project itu tangannya di atas. Jadi karena tangan kita di atas, dia pasti akan mencari yang paling murah untuk kasihkan ke kita. Jadi dia akan membanding di mana-mana, dia akan minta tawar, dia akan menekan harga kita, kurang menghargai profesi kita, diintimidasi dan sebagainya. Akan terjadi seperti itu karena tangan kita di bawah gitu. Tapi bagaimana kalau kita menjadi seorang tangan di atas gitu. Jadi memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan konsep desain ke klien, memberikan bisnis plan ke investor, menciptakan project.
Itu yang kita lakukan sebagai arsitek. Kita nggak ngeluarin uang, tapi kita ngeluarin uangnya itu dalam bentuk yang lebih berharga lagi, yaitu ide sama konsep. Ini yang paling berharga di zaman sekarang gitu. Gara-gara sebuah ide, Gojek menjadi sangat besar. Airbnb menjadi sangat besar. Hanya gara-gara ide gitu. Jadi ide itu sekarang orang punya duit banyak, taruh di bank juga nggak aman itu. Mereka lebih lebih fokus kalau dijadikan bisnis gitu. Jadi menciptakan proyek itu manfaatnya banyak banget. Proyek tersebut memberikan manfaat pada banyak orang ya, dari segi sosial budaya karena tempatnya itu jadi hidup ya, tempatnya kumuh jadi hidup itu. Habis itu kebanggaan kota bahkan menjadi percontohan antar negara, kan kita sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Jalan-jalan ke luar negeri, apa yang kita lihat? Bangunannya, kita foto, kita cari inspirasi di sana, kita bawa pulang, kita kembangkan di daerah kita, kan itu yang kita lakukan. Bagaimana kalau kita menciptakan proyek di Indonesia, habis itu para turis-turis datang, habis itu terinspirasi, cari ide tempat kita, mereka kembangkan di sana. Itu baru keren gitu. Jangan selama kita nyari ide tempat di negara lain terus ya kan, menafkahi banyak keluarga yang bekerja di proyek dan menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi contoh menciptakan proyek itu seperti ini. Kita jual konsep. Sebelum tanahnya jadi, kita udah simulasi di BIM ini, kita bisa buat per lantai itu bisa dapat berapa luas, fungsinya apa-apa aja, luasnya berapa. Habis itu dari situ kita bisa menghitung gitu. Habis itu proyek ini harus berkelanjutan, sustainable. Jadi berkelanjutan, berkelanjutan menuju ke sebuah masa depan yang lebih cerah gitu. Gara-gara proyek yang tadinya kecil menjadi kawasan yang hidup dan teratur, menciptakan ekonomi yang baik untuk kota maupun negara gitu. Itu peran sangat besar. Ini contoh bisnis plan yang bisa kita buat untuk klien kita. Jadi total investasi ambil contoh 20 miliar itu, omset kotor itu sekitar 780 juta, 2,5% untuk penyusunan bangunan, pengeluaran per bulan itu sekitar 71 juta, 1% untuk biaya bunga bank kalau misalnya uangnya itu pinjam sama bank untuk membangun proyek ini. Tapi profit net per bulan itu sekitar 490 juta. Tapi durasi bisnis sekitar 5 tahun, dia balik modal sekitar 3,4 tahun. Ini contoh yang kita bisa simulasikan kepada calon klien kita. Jadi saya di sini mau berbagi tips ya. 5 tips menghadapi the new normal. Jadi kondisi sekarang itu semua bisnis itu udah menuju ke namanya subscribe. Bisnis tanpa perlu sewa toko dan stok barang gitu. Cari bisnis yang bisa dijadikan subscribe. Contohnya ya mungkin pusat pelatihan soft skill, teknologi 4.0, habis susul orang subscribe berlangganan gitu. Nomor dua, central business pool. Jadi central business itu kalau di dunia arsitektur itu BOL. Nanti saya bisa jelasin untuk ini untuk di video yang lainnya. Jadi di kayak di cafe itu namanya central kitchen gitu. Habis itu sekarang udah mulai mengarah ke central kitchen. Bahkan saya dengar-dengar Gojek juga akan mengarah ke central kitchen. Jadi ini akan booming di suatu saat di mana nanti semua akan bersifat central business. Nomor tiga, fokus pada quality dan not quantity. Jadi pasar menengah atas itu harus difokuskan kalau ingin profesi kita ini kan profesi yang susah untuk diduplikat gitu. Arti kata kita harusnya jual kualitas, jangan jual kuantitas gitu. Jadi kita main ke menengah atas. Sekarang kan terjadi pandemi seperti sekarang ini, profesi banyak sekali bisnis yang bangkrut ya. Salah satu yang masih bertahan itu salah satu profesi arsitek. Kenapa? Terutama arsitek yang special design ataupun fokus pada menengah atas. Karena menengah bawah itu sekarang dari kondisi bertahan hidup itu. Sedang menengah atas kan banyak uang tabungannya masih bersimpan. Tapi juga itu nggak bisa bertahan lama kalau resesinya terlalu lama. Jadi um, menengah atas ini memiliki keinginan mereka tuh biasanya mengejar kualitas. Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi kita yang masih positif itu cuma 4 ya. Jadi satu pendidikan, kedua kesehatan yang rumah sakit dan sebagainya, ketiga itu bersifat kebutuhan rumah tangga ya. Habis itu yang terakhir itu yang bersifat membeli rumah gitu. Jadi proyek yang masih jalan itu banyak rumah tinggal gitu, interior dan sebagainya. Jadi ini yang menengah-menengah atas. Yang dulunya rumah tinggal ini pertumbuhan ekonomi kita itu 6, sekarang tinggal 2. Jadi 4 hilang, 4% hilang.
4% ini siapa gitu. Ini yang terjadi menengah bawah gitu. Menengah bawah ini mereka nggak sanggup lagi terlalu banyak menghabiskan uang untuk renovasi rumah atau buat rumah gitu. Jadi mereka tuh lebih fokus kepada bertahan hidup. Jadi kondisi resesi itu seperti itu kira-kira. Ya sekarang orang-orang yang tadinya uang beralih ke bangun proyek gedung, sekarang mereka beralih untuk bangun rumah gitu, untuk menengah ke atas. Jadi nomor 4 itu adalah modular arsitektur. Jadi modular design itu pasar menengah ke bawah. Yang tadi kan kita bilang menengah atas. Yang menengah bawah itu akan beralih menjadi modular kan daya beli mereka menjadi rendah. Mereka hanya punya budget spending sedikit, mereka menciptakan kondisi seperti kita sekarang langganan Spotify hanya bayar berapa ya 50.000, 100.000 kita udah bisa mendengar musik berjuta-juta jenis musik dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti ke depan seperti itu. Hanya bayar sedikit kita akan memiliki rumah yang fasilitasnya udah seperti apartemen orang kaya, apartemen mewah. Tapi itu semua bersifat modular gitu. Nomor 5 adalah investasi di bisnis 4.0. Semua bisnis 4.0 itu wajib diinvestasi dari sekarang. Kalau nggak diikuti dari sekarang, nanti kita ibaratkan akan ketinggalan kereta di masa depan. Seperti teknologi AR, VR, 3D visual, real time, kamera drone, AI, dan sebagainya. Itu harus diinvestasi. Terutama kita di bidang arsitektur, kita harus investasi di bidang BIM. Dan ini adalah Infinity Stone yang bisa saya jelasin ya, yang bisa dipakai untuk para para pebisnis baik di bidang arsitektur maupun enggak. Ya, itu aja. Terima kasih.